Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Afrina Maulina dengan NIM 21021130068. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu 9 materi tentang budaya Melayu Riau. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Baiklah, langsung kita mulai saja masuki materi yang pertama, yaitu Kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera. Diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Terletak di Kota Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Yang kedua, ada Kerajaan Ketangka. Pada aliran Sungai Kampar, ditemukan Kerajaan Ketangka berlokasi di Bukit Hyang Kamaladewi. Lokasi itu berdekatan dengan kompleks Candi Muara Takus, bangunan suci Buddha, dan di hilirnya ditemukan pula sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sejangkang. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara dengan daerah kekuasaannya berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Yang keempat ada Kerajaan Sintong. Kerajaan Sintong berada di hulu Sungai Sintong, kira-kira 1 km dari muara Sungai Sintong, yang bermuara di Sungai Rokan. Tidak banyak catatan tentang kerajaan ini selain catatan lisan. Ada sebuah situs penting dari kerajaan ini, yaitu sebuah candi yang dapat digali kebenarannya secara arkeologi. Yang kelima ada Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis. Pada masa Kerajaan Kuantan, ibu kota dipindahkan dari Padang Candi ke Sintuo, yaitu suatu tempat di seberang kota Teluk Kuantan sekarang. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya Kerajaan Kuantan. Yang keenam ada Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang terpusat di pinggir Sungai Gangsal. Kata keritang diperkirakan berasal dari kata itang, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sekitar Sungai Gangsal itu sendiri. Yang ketujuh ada Kerajaan Gasip. Kerajaan Gasip atau Siak Gasip diperkirakan telah berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasih. Kerajaan Gasip menguasai wilayah sepanjang Sungai Siak, mulai dari paling hulu yaitu Bukit Suligitapung sampai Bukit Langatapung Kanan. Selanjutnya ada Kerajaan Segati. Kerajaan ini terletak di hulu Sungai Segati di tepi Sungai Kampar. Kerajaan Segati didirikan oleh Tuk Jahyo Sati. Pusat pertama kerajaan ini terletak di Tanjung Bungo, negeri Langgam, dan kemudian atas prakarsa putranya yang bernama Tuk Jaya Tunggal, pusat kerajaan dipindahkan di ranah Gunung Setawar. Yang kesembilan ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di tepi Sungai Jantan atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Siak, didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, anak dari Sultan Johor yaitu Sultan Mahmud Shah II dan istrinya yang bernama Encik Pong. Yang terakhir ada Kerajaan Pelalawan. Pada awalnya, kerajaan ini bernama Pekan Tua karena berada di daerah bernama Pematang Tuo. Didirikan sekitar tahun 1380 Masehi oleh raja pertamanya yaitu Maharaja Indra. Periode pemerintahan di Pelalawan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pra-Islam dan yang kedua ada pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua, sementara pada era Islam ada 3 kali pergantian nama dari Pekan Tua Kampar, kemudian Tanjung Negari, dan terakhir Pelalawan.
Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu adat dan adab Melayu Riau. Adat Melayu mengandung arti, kebiasaan, aturan dalam masyarakat, aturan dalam ilmiah, hukum, aturan dalam perang, dan denda yang ditetapkan kebiasaan. Jenis-jenis adat sendiri ada 4. Yang pertama, adat sebenar adat, yaitu adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia. Yang kedua, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah hukum, norma, atau adat, buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur pergaulan kehidupan manusia. Yang ketiga, adat teradatkan, merupakan aturan atau budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi manusia. Yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat. Takrif dan jenis adat Melayu. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungannya. Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu adalah berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang paling kecil. Selanjutnya ada sistem pewarisan. Hukum waris yang berlaku di dalam masyarakat Melayu Riau menggabungkan hukum waris adat dan hukum waris Islam yang ditegakkan secara bersama-sama dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Terbagi menjadi 3, yaitu ada penyatuan kewarisan adat dan Islam, selanjutnya ada harta warisan dalam talang mama. Adat dalam upacara daur hidup Melayu. Yang pertama ada adat istiadat kehamilan. Adat kehamilan merupakan ritual dan upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Di antaranya yang pertama ada meniga bulan, yang kedua menempah bidan, dan yang ketiga lenggang perut. Yang kedua ada adat istiadat kelahiran. Orang Melayu merasa berkewajiban untuk menjaga, memelihara, melaksanakan serta menyempurnakan tanggung jawab mereka pada anaknya. Yang ketiga ada adat istiadat balik, yaitu mengasah gigi, bertujuan untuk kecantikan. Dengan mengasah gigi diharapkan gigi tersebut yang tidak beraturan posisinya dapat beraturan kembali, dan yang tidak rata dibaikkan sebaik mungkin. Yang terakhir ada adat istiadat perkawinan, merupakan aturan-aturan, ide-ide, serta tata cara dan tradisi masyarakat yang wajib dipenuhi dan dijalani dalam menghadapi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu perkawinan atau pernikahan. Prosesi pernikahan adat Melayu Riau diantaranya, yang pertama mengintip atau mencari jodoh, selanjutnya merisik, lalu meminang, antar tanda pertunangan, antar belanja, menjemput, menggiling rempah, menegak bangsal, menggantung, berinai atau berinai curi, ijab kabul atau akad nikah, tepuk tepung tawar, berandam, mandi berhias, hari langsung, dan yang terakhir ada silaturahim. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu masyarakat hukum adat. Pengertian hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Sedangkan menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berperilaku secara spontan. Hukum adat sendiri adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Perlakuan hukum adat.
Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tersebut, sehingga antara satu adat dengan yang lain mungkin akan memiliki peraturan atau sanksi yang berbeda. Ketika seseorang memasuki sebuah wilayah yang masih berpegang pada hukum adat, maka seseorang asing tersebut tetap harus mengikuti peraturan yang ada di hukum adat tersebut. Corak hukum adat sendiri ada 5. Yang pertama ada religius magis, yang kedua komunal, yang ketiga demokrasi, yang keempat kontan, dan yang terakhir konkret. Selanjutnya sifat hukum adat juga ada 5, yaitu yang pertama bersifat tradisional, yang kedua dinamis, yang ketiga terbuka, yang keempat sederhana, yang kelima atau terakhir musyawarah dan mufakat. Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Melayu Riau dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama, Sultan adalah pemimpin pemerintahan dan menjadi orang yang paling dihormati dalam hukum adat Melayu Riau. Yang kedua, Kedatuan Sejawat, merupakan pejabat sekelas menteri yang tugasnya membantu pengambilan keputusan Sultan dan penghulu besar. Yang ketiga, Hulu Balang atau Panglima, merupakan pengawal Sultan dalam kondisi umum dan khusus. Yang keempat, Kedatuan Kelompok, merupakan pemimpin kelompok yang ada di bawah pemerintahan Sultan. Selanjutnya ada Penghulu Besar, merupakan pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Sultan atau dipilih masyarakat untuk memimpin wilayah tertentu. Selanjutnya ada Penghulu Kecil, merupakan pemimpin wilayah yang lebih kecil dari Penghulu Besar. Selanjutnya yang ketujuh ada Datuk, Penghulu, dan Batin, merupakan orang yang akan menghubungkan antara penghulu kecil dan penghulu besar. Yang terakhir ada ritual keagamaan, dipegang oleh Datuk Kadi, Datuk Labai, Datuk Pakih, dan Datuk Malin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat sendiri ada 4. Yang pertama ada majis dan animisme, yang kedua faktor agama, yang ketiga faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat, yang terakhir hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Kita masuki materi yang keempat, yaitu atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu. Tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu sendiri yaitu ada 8. Di antaranya yang pertama ada sebagai pegangan, yang kedua sebagai azimat, yang ketiga sebagai pakaian, yang keempat sebagai rumah, kelima sebagai tulang, yang keenam sebagai jagaan, yang ketujuh sebagai amalan, dan yang terakhir sebagai timang-timangan bagi diri. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat. Di antaranya, yang pertama ada tuah atau bertuah rumah ada tuanya. Yang kedua pucuk, bertuah kaum ada pucuknya. Yang ketiga hulu, adat kampung ada hulunya. Yang keempat pumpunan tali atau ikan, pucuk jala pumpunan tali atau ikan kaum atau negeri. Dan yang terakhir payung, tua menjadi payung negeri. Selanjutnya pakaian pemimpin. Pakaian yang dimaksud di sini bukanlah pakaian yang dikenakan oleh pemimpin Melayu, melainkan adalah pakaian batin, yang maksudnya adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin Melayu. Di antara pakaian batin tersebut yaitu kejujuran, aturan, keteladanan, akal budi, keelokan, kelapangan hati, kesederhanaan, menenggang, dan yang terakhir kesabaran dan keuletan. Karakter pemimpin Melayu sendiri ada 4. Yang pertama karakter sidik. Maksudnya itu pemimpin yang seperti pemimpin amal, pemimpin jantan, dan pemimpin jujur. Yang kedua karakter abad. Yang kedua karakter amanah.
yaitu contohnya pemimpin amal, pemimpin asin, dan pemimpin asuh. Yang ketiga, karakter fatonah, yaitu pemimpin cerdik, pemimpin lurus, dan pemimpin sabar. Yang terakhir, karakter tablik, yaitu pemimpin abdi dan pemimpin acuh. Selanjutnya, kepemimpinan masyarakat adat. Kepemimpinan adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Keberadaannya ada tanpa pejabat berkuasa yang menyatakan berlakunya, melainkan berdasar kehendak orang atau kelompok. Dalam hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Menurut Supomo, pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat. Dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Mekanisme pergantian pemangku adat. Pergantian pemangku adat paling kurang ada 4 perkara. Yang pertama, lapuk, yaitu sudah tua atau uzur dimakan usia. Yang kedua, karena lalim, yaitu melakukan kezoliman atau penindasan. Yang ketiga, karena meninggal dunia. Yang keempat, karena permintaan dari yang bersangkutan. Selanjutnya, materi kelima, yaitu bahasa dan sastra. Kesantunan bahasa Melayu. Kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya, orang yang sabar dan tenang atau sopan. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Kesantunan berbahasa merupakan kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, dan diucapkan dengan lidah. Dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antar sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Dan yang terakhir, bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya, sastra Melayu. Orang Melayu memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari prasejarah hingga dipakai saat ini. Makna purba dari istilah sastra ialah sesuatu yang tertulis. Istilah sastra Melayu mencakup ke dalam berbagai pengertian, di antaranya semua sastra berbahasa Melayu. Itu pun harus pula ditambahkan dengan semua variasi dialeknya. Oleh karena itu, sastra Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan, orality tradition, tradisi aksara atau tradisi tulis, literasi tradition, dan tradisi kelisanan kedua, secondary orality, atau disebut juga zaman postmodernisme. Sastra Melayu Riau, pengarang dan karya sastra Riau modern. Membahas tentang pokok pemikiran fenomena sastra Melayu dalam bentang ruang Melayu Riau, istilah Melayu Riau yang digunakan sebagai entitas budaya yang dipersatukan antara lain oleh kebanggaan, kepedihan, dan sikap kesejarahan yang sama. Dalam politik identitas kontemporer, sastra Melayu Riau sebagai Malay Identity Work berkaitan dengan hal tersebut berhubungan dengan kutipan Sulalatus Salatin, sejarah Melayu sebagai berikut. Hamba dengar ada hikayat Melayu dia bawa dari goa. Barang kita perbaiki kiranya dengan istiadatnya supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita. Dan boleh diingatkan oleh segala mereka itu syahdan adalah faedah ia daripadanya, yaitu membayangkan bahwa penciptaan teks dalam tradisi tulis Melayu merupakan proses reproduktif yang dinyatakan dalam istilah-istilah.
Selanjutnya materi yang keenam, yaitu kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar. Berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dimaknai bahwa seni merupakan wujud dalam diri manusia itu sendiri, sebagai suatu bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya, kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati orang Melayu. Di dalam adat Melayu terdapat beberapa jenis kesenian Melayu, di antaranya seni musik, contohnya dedokut, tabuh, barzanji, bergambus, dan canang. Seni rupa, anyaman, berupa pandan dan rotan. Yang ketiga seni ukir, haut relief, demi relief, dan ukiran kerawang. Selanjutnya batik, motifnya ada awan larat, lebah bergantung, dan itik pulang petang. Seni teater ada wayang bangsawan, randai, dan mendu. Selanjutnya seni tari, tari zapin, tari persembahan, dan tari makyong. Seni tari Melayu Riau adalah salah satu di antara budaya masyarakat yang ada di Nusantara. Berdasarkan sejarah, tari Melayu tidak merujuk pada suatu tempat asal berkembangnya seni tari ini. Menurut jurnal Estetika Tari Zapin, sebagai sumber penciptaan karya kaki-kaki oleh Indah Yumi Pangestu, lagu dan seni tari Melayu menjadi salah satu cerminan dari identitas etnik Melayu. Dalam khazanah tari Melayu dikenal 4 istilah yang berarti tari, yaitu istilah tanda, igal, liu, dan tari. Istilah tanda menekankan pada langkah-langkah kaki, sedangkan igal berfokus pada gerakan-gerakan tubuh. Tarian tradisional Melayu Riau sering ditampilkan dalam beberapa acara seperti upacara adat, upacara keagamaan, pernikahan, khitan, pesta, dan lain sebagainya. Semua tarian tersebut akan ditampilkan sesuai dengan fungsi dari tari tersebut. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumber-sumber pengetahuan di masa lalu. Tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, maupun lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan. Lalu ada tradisi tulisan. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan. Tradisi lisan contohnya yaitu ada syair, pantun, gurindam, seloka, dan hikayat. Sedangkan tradisi tulisan contohnya ada bahasa Melayu kuno, tulisan Jawi, abjad Jawi, tulisan Arab Melayu, dan abjad Arab Melayu. Materi yang ke-8 yaitu nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi Tepak 8. Azas ekonomi Melayu Riau memanfaatkan alam sekitar. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Jati diri Melayu meliputi beberapa hal. Yang pertama, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Yang kedua, memiliki asas kebersamaan dan mufakat. Dan yang ketiga, terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk.
Selanjutnya, sistem ekonomi orang Melayu. Dikenal juga sebagai sistem mata pencaharian. Sistem adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya sehari-hari. Jadi, pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu Tepak Lapan. Tepak Lapan merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Tepak Lapan memiliki 8 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama beladang atau pertanian Palawijaya, yang kedua beternak, peternakan, yang ketiga menangkap ikan, yang keempat beniro atau menetek enau, yang kelima ada mengambil hasil hutan dan laut, yang keenam berkebun, yang ketujuh bertukang, dan yang terakhir berniaga atau berdagang. Tujuan Tepak Lapan sendiri yaitu selain untuk keragaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada sumber pendapatan saja. Untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Pemahaman lainnya tentang Tepak Lapan adalah orang Melayu menetapkan satu pokok sumber pendapatan dan ditambah dengan sumber pendapatan sampingan. Berbilang abad lamanya pola ekonomi Tepak Lapan atau prusuk adalah usaha menghindari dari krisis ekonomi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-9, yaitu ekonomi Melayu di era global. Ekonomi masyarakat Melayu di era global. Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Riau untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Salah satunya dengan mengembangkan ekonomi kreatif di ruang lingkup masyarakat Melayu Riau. Misalnya saja, kegiatan menenun masyarakat yang ada di Siak maupun yang ada di Bukit Batu Laut, Kabupaten Bengkalis. Tak hanya itu, bila berkunjung ke daerah-daerah, kita bisa dengan mudah menemukan masyarakat yang memproduksi berbagai kerajinan tangan dan makanan. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, bidang wisata kuliner. Di antaranya kuliner yang hits di Riau ada es laksamana mengamuk, mie sagu, dan gulai ikan patin. Di bidang kriya ada kain tenun songket dan kerajinan rotan. Di bidang seni pertunjukan ada tari persembahan tepak sirih dan pertunjukan kompang. Dan di bidang pariwisata ada Istana Siak Sri Indrapura, Candi Muara Takus, dan Masjid An-Nur yang menjadi destinasi wisatawan untuk mengunjungi Provinsi Riau. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau sendiri diantaranya ada 4. Yang pertama, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Yang kedua, infrastruktur yang belum optimal. Yang ketiga, masuknya budaya asing. Dan yang keempat, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Etos kerja masyarakat Melayu. Dalam kehidupan orang Melayu, etos kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun. Etos kerja masyarakat Melayu. Dalam kehidupan orang Melayu, etos kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-menurun. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja, yang tinggi, semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Dalam etos kerja Melayu, prinsip keadilan dan kebersamaan merupakan hal yang penting. Prinsip dan kebersamaan serta tolong-menolong juga merupakan dasar dalam etos kerja Melayu itu sendiri. Tidak terasa sampailah kita di penghujung video. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari 9 materi tadi yaitu
ternyata Provinsi Riau memiliki banyak budaya. Ada dalam bidang seni, bidang bahasa, bidang sastra, norma, serta aturan adat yang berlaku, dan yang lainnya. Hendaklah kita, sebagai generasi muda dan generasi penerus, menjaga serta melestarikan budaya yang telah ada lama di tanah kita ini. Di mana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berasal dari tanah yang berbeda, kita besar di sini dan hidup di sini. Hendaklah kita menjaga, melestarikan, serta memperkenalkan ke orang luar bahwa kita memiliki budaya. Baiklah, sebelum saya tutup video ini, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, duduk sila yang kurang berkenan dan tidak mengenakkan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.